Bapak Bidin nanti kontak ya. Kalau misalkan tidak berkenan hadir, ya kita secara formal nanti bersurat. Biar karena institusi. Pak Sekmat belum datang. Ya? Kira-kira Pak yang bisa mewakili kedatangan kami dalam rangka silaturahim ini siapa? Paling kan ini pembeliannya Gak apa-apa. PMP-nya lagi Rapat juga. KPU. Oh, KPU. Jadi kebetulan kan Jadi kita juga mau datang ke desa juga ya. Takutnya teman-teman yang kurang kontrol juga. Ini kita juga belum membuat surat pemberitahuan kan ya. Ya. Maksudnya begini, ketika memang dalam rangka silaturahim kami ini satupun tidak ada dari tingkat kecamatan, tidak ada penjelasan, maka kami mungkin yang penting kami mengukur kewajiban ada datang ke kecamatan ya. Setelah nanti ada surat masuk bentuk apapun maupun audiensi maupun kami demo ya. Ya ini juga harus ditembuskan ke Bapak Camat. Dalam rangka silaturahim ini ya Pak ya. ya. Ya, Kami ada penjelasan. Sementara di video Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kenapa Pak? Nggak boleh di video? Enggak, izin dulu ke saya kalau maksudnya gitu. Kenapa harus izin Pak? Kami kan legalitasnya jelas Pak. Jadi gini, Siap. Pak Camat menerima surat undang dari DPR kemarin waktu hari Sabtu. Siap. Ya, kita juga baca di Apa itu ya, bahwa rekan-rekan Dia ambil semua foto. ternyata saya tadi pagi disuruh ke rumah Pak Camat ambil Siap. hewan kurban ya, bawa mobil Pak Camat. Siap. Bukan berarti mobil Pak Camat di sini nongkrong Pak Camat Betul, ada Pak, ada. Yang jelas Pak Camat ada kegiatan di Pemda ya? ya di DPR. DPR ya. Pak mohon maaf Pak, sedikit pertanyaan dari saya. Ini kalau Pak Camat tidak ada mungkin ada sekmat yang mewakili. Kalau tidak ada sekmat mungkin delegasikan kepada siapa yang lebih berwenang di sini. Pertanyaan saya begini Pak, kemarin kan berita ini puluhan berita, lebih kurang sekitar 80 lebih media menerbitkan terkait dugaan oknum kepala desa yang melecehkan nama LSM dan media profesi secara profesi. Tentu kami selaku media di Kabupaten Lebak dan juga lembaga datangnya kami ke sini ingin mengetahui apa sih motifnya sehingga seorang sosok pemimpin, sosok kepala desa ini mulutnya sekotor itu Pak. Apakah mungkin pihak kecamatan belum monitor adanya pemberitaan yang seramai itu Pak? Saya tidak bisa menjawab apa-apa ya. Karena ya kewenangannya bukan saya yang menjawab ya. Karena ada pembina yang lebih. Oke siap. Atau gini, foto forum gini. Kan tadi Pak Camat tidak ada, Sekmat tidak ada, Bapak bisa nggak kontak minta petunjuk ke pimpinan Bapak, tunjuk harus bertapa. Kalaupun misalnya diwakili sama Bapak, ya kan tidak masalah. Kita yang penting ada dari perwakilan. Ada yang menjelaskan ini kepala desa. Ya, enggak. Saya jamin tidak ada yang namanya. Saya foto forum menjamin. Yang jelas ada klarifikasi maksudnya apa seperti dan itu juga pembelajaran ke depan ya. Jadi jangan sampai ini kan tanggung jawab camat. Ada pembinaan secara moral, terutama moral lah ya. Moral itu kan harus dibina karena kami ini wartawan dan RSF adalah salah satu organisasi yang dilindungi oleh undang-undang dan tupoksi kami jelas. Artinya melakukan pengawasan. Setelah itu kita sampaikan kepada pihak yang berwenang, baik itu mungkin kecamatan sebagai pembina, kalau perlu ke APH, tapi bukan kami menjustifikasi, bukan. Karena kami juga ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan kontrol, di mana kontrol kami itu akan dirasakan baik oleh pegawai negeri, oleh masyarakat, ya terutama penggunaan uang negara, kan gitu. Kalau uang dari Bapak Kolot, misal Bapak Kolot kepala desa, kami tidak akan gunakan. Tapi selama itu digunakan ya uang negara tentunya, cuma masyarakat punya hak. Sesalkan ada pernyataan dari kepala desa yang itu pelecehan seksual, ya pelecehan seksual secara verbal, di mana manusia itu harus disandingkan dengan kambing. Jadi bukan tidak memberikan pelayanan yang optimal. Kalau saya tidak menghadap Bapak mungkin berarti pelayanan optimal. Betul. Ini kan saya sudah berbicara dengan Bapak. Saya sudah menjelaskan apa yang saya tahu tentang
hari ini Pak Camat ada kegiatan. Iya. Ya, Petunjuk. ada kepala seksi yang lebih Betul. Itu mah ya. siapa? Tolong aja. dikomunikasikan saja Pak. Komunikasikan aja Ya, dengan nanti saya Pak Camat yang bisa menunjuk. Iya, dengan bentuk mereka. Nanti aja. Kalau misalnya tangani biar kepala desanya dihadirkan. Ya. Sekalian. Lebih bagus. Ayo kita duduk bareng di sini. Jadi gini Pak, saya tambahkan ya. Ini kan kita datang ke sini bukan dalam tendensi apa-apa, hanya ingin meluruskan. Apabila rekan-rekan kami datang ke Desa Pasir Kembang melampaui batas kewenangan yang dia punya terkait kontrol dan sebagainya, sampai tercetus ada bahasa dalam tanda kutip dugaan secara verbal, pelecehan secara langsung, menjatuhkan martabat harkat rekan kami dan kelembagaan secara umum, makanya kami terpanggil datang ke sini untuk sekedar mengklarifikasi kalau memang ada miskomunikasi itu nanti ke depannya akan terjadi mispersepsi. Persepsi nanti kami ini persepsinya liar. Ini tujuannya apa? Oknum kepala desa ini sampai berbicara se-ekstrim itu menurut saya pribadi ekstrim bahasa sebetulnya. Karena bahasa yang tidak elok disampaikan seorang pemimpin pejabat publik di lingkungan desa, karena pemimpin di pejabat publik, pemimpin kepala desa itu adalah cerminan bagi masyarakat. Ya, perlu digarisbawahi, cerminan bagi masyarakatnya. Kalau pemimpinnya berbicara se-ekstrim seperti itu, ya sampai dalam tanda kutip menyandingkan manusia dengan hewan, ya menurut kami itu sangat-sangat tidak apa ya, tidak manusiawi, bisa dibilang tidak manusiawi. Jadi kami bermohon dengan tidak merasa hormat kepada pihak kecamatan atau yang mewakili, dan penuh harap tentunya bisa memfasilitasi, karena bagaimanapun juga pihak kecamatan ini adalah pembinanya kepala desa di Kecamatan Maja. Jadi alangkah baiknya tadi saya sambung ke ketua forum, jadi dari pihak kecamatan ini minta disposisi ke Pak Camat, kalau bisa didelegasikan ke siapa agar kami dipertemukan, biar persepsi kami ini tidak melebar semakin luas kemana-mana. Jadi ketika kita ketemu dengan siapa nama kepala desa namanya? Yes. Pak Yas itu, kita bisa menjamin tidak bakal terjadi apa-apa. Insya Allah kita ini semua orang-orang yang memang punya adab dan etika. Apalagi gedung kecamatan ini gedung yang memang untuk tadi itu ya melayani masyarakat, tidak mengkotak-kotakan masyarakat, yang mana selama masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia, pihak kecamatan itu berhak untuk berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik. Bapak Bidin Timatak ya, kalau misalkan tidak berkenan hadir, ya kita secara formal nanti bersurat biar dia secara institusi. Terkait persoalan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh kepala desa Pasir Kembang beberapa waktu lalu, maka hari ini kami meminta kepada pihak kecamatan supaya dapat memfasilitasi, minimal Pak Camat kami minta untuk memanggil kepala desa ya, terkait masalah kemarin ini juga sebuah pelecehan terhadap kinerja baik media maupun LSM atau ormas di Kabupaten Lebak. Itu kami berharap ke depan ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, baik untuk kalangan komunitas LSM, wartawan maupun untuk untuk kepala desa ya, pemerintahan desa. Kenapa? Karena peran ormas, LSM kemudian media ini kan sebagai mitra pemerintah sebetulnya, kepanjangan tangan pemerintah, penyambung lidah rakyat. Jadi jangan sampai keberadaan kami teman-teman LSM, ormas ataupun media ini dianggap sebagai musuh, seolah-olah akan begitu. Betul. Ini akan mencoreng citra dan nama baik kami, komunitas LSM, kemudian media maupun ormas di Kabupaten Lebak. Sekali lagi, karena memang hari ini Pak Camat juga tidak ada di tempat, kemudian tidak ada satupun perwakilan yang bisa memediasi kami, maka kami insya Allah besok akan bersurat secara formal ya untuk menindaklanjuti terkait adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh kepala desa Pasir Kembang. Demikian disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan acuan buat kita semua, dan insya Allah besok surat akan kami layangkan ke Pemda Lebak, insya Allah ya, supaya ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak, khususnya pihak DPMD selaku dinas atau leading sektor yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pembinaan. Terima kasih, mudah-mudahan LSM, ormas, dan media tetap bersatu. Dan kepada pihak kecamatan agar dalam hal ini Pak Camat ya selaku pembina
sekaligus pengawas di tingkat kecamatan ini dapat memberikan pembinaan kepada desa-desa yang ada di bawah binaannya. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu ini ada dugaan pelecehan terhadap rekan kita ya, dalam hari ini setiap wartawan dan juga LSM yang berkunjung ke kantor kecamatan dan berkepentingan dengan kepala desa Pasir Kembang ya. Tiba-tiba di sela-sela pembicaraan itu kepala desa mengeluarkan kata-kata diduga kotor lah, bahkan berbau pornografi, sehingga kami menilai bahwa ucapan kepala desa itu dianggap tidak pantas lah. Seorang kepala desa itu kan pimpinan bagaimanapun juga, dia seharusnya bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, bukan malah memberikan contoh yang buruk. Nah, bagaimana nanti ke depan kalau perilaku kepala desa begitu dibiarkan? Langkah apa yang akan ditempuh apabila kepala desa tidak merespon terkait Insya Allah, karena hari ini kita udah datang ke kantor kecamatan dan kebetulan Pak Camat juga tidak hadir, kemudian pihak yang mewakili juga ini belum juga datang juga. Kalau memang hari ini tidak ada keputusan, maka insya Allah secepatnya kami akan bersurat mewakili media, LSM maupun Ormas Kabupaten Lebak agar permasalahan ini menjadi bahan catatan bagi semua pihak, khususnya bagi kepala desa terhadap kinerja teman-teman LSM, media dan juga Ormas Kabupaten Lebak, bahwa selaku lembaga kontrol kami juga punya tanggung jawab moral. Karena keberadaan LSM media ini juga dipayungi hukum, dipayungi undang-undang. Kami tidak lahir dari jalanan gitu. Tapi ada undang-undang dan aturan yang mengikat kami. Dalam hal ini tentu kami juga akan bekerja sesuai dengan tupoksi kami, kan begitu. Harapannya seperti apa, Ketua? Mudah-mudahan dengan adanya acara begini, kemudian dengan adanya permasalahan ini juga menjadi bahan catatan lah. Minimal ke depan kepala desa juga tidak boleh arogan. Dan saya berharap kepada teman-teman juga ketika memang bekerja melaksanakan fungsi kontrol juga harus profesional lah gitu. Sejumlah rekan media dan lembaga beranjak pulang karena tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu karena pihak kecamatan tidak ada yang bisa memfasilitasi untuk memanggil kepala desa oknum maupun kepala desa Pasir Kembang.